Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 24 Oktober 2021, hari Minggu biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari Minggu ini mengisahkan Bartimeus, seorang pengemis buta, ikut berdesak-desakan mengerumuni Yesus yang sedang berjalan lewat Yeriko. Ia berseru minta dikasihani oleh Yesus yang dipanggilnya sebagai anak Daud, gelar Mesias yang dinanti-nantikan oleh banyak orang itu. Kendati orang banyak menyuruhnya diam, ia terus berteriak dan makin keras. Mendengar itu, Yesus menyuruh membawa Bartimeus mendekat untuk ditanyai ingin apa darinya. Ketika ia minta agar bisa melihat kembali, Yesus mengatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya. Saat itu juga Bartimeus dapat melihat kembali dan mulai mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah ini ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru, yakni di mana Yesus pertama kali tidak melarang orang mengakuinya sebagai Mesias anak Daud di depan umum. Namun bukan seolah bertindak sebagai Raja Mesias, melainkan sebagai Mesias yang menyembuhkan dan menyelamatkan orang buta yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menyebut Yesus anak Daud, berarti pengemis buta itu mengenal Yesus sebagai Mesias. Kepercayaan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud sudah umum di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Bartimeus, si pengemis buta itu, tidak henti-hentinya berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mengenai peristiwa di Yeriko ini, terhadap Bartimeus, Yesus langsung berbuat sesuatu. Tidak perlu heran, memang menurut adat dan hukum, orang buta wajib ditolong, apalagi kalau yang bersangkutan menghimbau kewajiban keharusan Mesias untuk menunjukkan belas kasihan ilahi. Menariknya, saudara-saudara yang terkasih, sewaktu Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah berarti melepas dan meninggalkannya. Karena Bartimeus pengemis, bisa jadi jubah itu satu-satunya harta berharganya. Rupanya perjumpaan dengan Yesus mengubah fokus pikirannya. Dari yang semula hanya tahu mengumpulkan sedekah, dia kini menyadari
bahwa pribadi yang memanggilnya adalah harta yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Bartimius sudah disembuhkan, tidak dikatakan atau tidak tercatat ia mengambil kembali jubahnya. Sebaliknya, ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jubah yang tertinggal tersebut menjadi saksi bisu bahwa di sanalah ia bertemu pribadi yang mengubah hidup dan masa depannya. Saudara-saudari yang terkasih, Bartimius adalah seorang pengemis yang buta penglihatan pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaannya adalah hanya sebagai pengemis, memohon simpati orang sekeliling untuk mendapatkan makanan. Meskipun Bartimius cuma seorang pengemis buta, tetapi Tuhan Yesus Kristus memuji iman Bartimius, iman yang mendatangkan mukjizat dan menyelamatkannya. Bartimius buta secara jasmani, tetapi mata rohaninya bisa melihat. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Hal ini tentunya memalukan bagi orang-orang yang melihat secara jasmani, namun tidak pernah mempercayai Yesus dan kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencari-cari informasi dari Alkitab, kita akan menemukan ada orang buta sejak lahir, Yohanes 9 ayat 1. Atau berkurang penglihatannya karena usia lanjut, Ishak dalam Kejadian 27 ayat 1, Eli dalam 1 Samuel 3 ayat 2, Ahia dalam 1 Raja 14 ayat 4. Di luar itu, kebutaan umumnya akibat penyakit mata yang kasep kata orang Jawa, atau yang terlambat. Sedangkan kebutaan Saulus dalam Kisah 9 mempunyai makna spiritualnya, yakni dipakai untuk menyadarkannya bahwa hingga saat itu ia buta akan kehadiran Yesus. Selain itu, kebutaan fisik membuatnya kini makin menghargai kebesaran Allah yang mengasihi orang buta seperti dia lewat orang yang mengantarkannya mencari kesembuhan di Damsyik. Di sana ia juga menerima baptisan yang dimengerti secara teologis olehnya nanti dalam Roma 6 ayat 5 sebagai ikut mati, dikubur, dan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa di mana sesudah Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta, Bartimius kemudian memilih untuk mengikuti Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Bartimius ini mengikuti Yesus dalam perjalanan, menandakan bahwa dia bersedia menjadi murid ketika matanya terbuka. Pendapat lain mengatakan bahwa Bartimius memilih mengikuti Yesus karena dia tahu bahwa Yesus lebih daripada pembuat mukjizat atau pemberi kesembuhan. Saudara saya terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa dalam warta Injil tadi fokus bukan pertama-tama kepada Sang Penyelamat, tetapi lebih banyak menyoroti manusia yang menyambut Mesias Penyelamat dengan penuh kepercayaan. Kisah penyembuhan ini sesungguhnya lebih merupakan kisah iman. Dari awal, kepercayaan itu tampak dalam seruan yang mengharapkan belas kasih dari Yesus Kristus, Sang Mesias. Di tengah halangan dari orang-orang sekitarnya, kepercayaan itu diuji dan bertambah kuat. Mantapnya kepercayaan itu tampak dalam keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sangat berharga guna menjawab panggilan dan mendapatkan keselamatan dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang sedemikian kuat membuahkan keselamatan yang melampaui kesembuhan fisik. Penglihatan yang diperoleh dalam iman ini adalah hal melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Keselamatan yang diperoleh terwujud dalam tindakan nyata menjadi pengikut Yesus, dan Yesus sebagai tempat penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Maka, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua sebagai orang beriman hendaknya sungguh-sungguh mewujudkan iman kita secara teguh dan berani mengatasi godaan atau rintangan yang selalu ada di sekitar hidup kita,
demi mengikuti jalan hidup sebagai umat Kristiani yang dipimpin oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyadari bahwa iman kami akan Yesus belumlah seperti yang diharapkan, teguh dan tak tergoyahkan, melainkan masih rapuh dan mudah tergoda akan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka curahkanlah roh kuat kuasa-Mu ke dalam diri kami, sehingga akhirnya kami mampu untuk tetap dengan kokoh mengimani Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.